Saya Prodi Biologi di kampus Universitas Nias Raya. Saat ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama dengan materi sistem pencernaan. Sebelum saya menyampaikan materi sistem pencernaan, terimalah salam saya dari bahasa Nias kita, Yahoo. Nah, adapun materinya yaitu sistem pencernaan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan dan apa saja bagian-bagian daripada sistem pencernaan tersebut. Nah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ yang ada dalam tubuh manusia untuk menerima makanan, mencernanya, menjadi zat-zat gizi dan energi di dalam tubuh manusia. Adapun saluran-saluran daripada sistem pencernaan tersebut, baik bagian-bagian daripada sistem pencernaan tersebut adalah mulut, tenggorokan atau faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Saya akan menjelaskan satu persatu dari bagian-bagian sistem pencernaan tersebut. Saya akan menjelaskan pertama yaitu mulut. Mulut adalah bagian paling pertama untuk memasukkan makanan dan air di dalam tubuh. Sebelum makanan masuk di dalam tubuh, makanan yang ada di dalam mulut akan dipotong-potong oleh gigi paling depan dan dikunyah oleh gigi paling belakang, sehingga dari bagian yang terbesar makanan tersebut menjadi bagian terkecil sehingga dapat dicerna lebih mudah oleh tubuh. Setelah makanan dipotong atau dikunyah oleh gigi, maka akan terjadi proses menelan. Menelan secara sadar berlanjut secara otomatis. Selanjutnya adalah tenggorokan atau faring. Tenggorokan atau faring ini merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam lengkung faring ini terdapat tonsil, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Tenggorokan ini terletak di samping antara jalan nafas dan jalan makanan. Terletaknya di belakang rongga mulut dan rongga hidung, di depan ruas tulang belakang. Ke atas bagian depan terhubung dengan rongga hidung. Nah, tenggorokan ini terletak bersimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Terletaknya di belakang rongga mulut dan rongga hidung, di depan ruas tulang belakang. Sekarang adalah bagian daripada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah tabung berotot yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik. Nah, esofagus ini bertemu dengan faring pada ruas ke-6 tulang belakang. Sekarang adalah lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar dan berbentuk seperti kandang keledai. Terdiri dari 3 bagian yaitu kardia, fundus, dan antrum. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam lambung dari kerongkongan melalui otot berbentuk cincin yang bisa membuka dan menutup. Dalam keadaan normal, sphincter menghalangi masuknya kembali isi lambung dalam kerongkongan. Nah, adapun fungsi daripada lambung yaitu sebagai gudang makanan yang berinteraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim. Nah, adapun sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting, yaitu lendir, asam klorida, dan prekursor pepsin. Lendir ini melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh asam lambung, sedangkan asam klorida menciptakan suasana yang sangat asam yang diperlukan oleh pepsin guna memecahkan protein. Dan prekursor atau pepsin berfungsi enzim yang memecahkan protein. Sekarang adalah bagian usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Nah, dinding usus melepaskan lendir atau yang melumasi isi usus dan air
atau yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Lapisan usus halus terdapat lapisan mukosa atau sebelah dalam, lapisan otot melingkar atau musculus circular, lapisan otot memanjang atau musculus longitudinal, dan lapisan seroso atau sebelah luar. Nah, adapun usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Sekarang bagian usus besar. Usus besar dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama rongga ini adalah menyerap air dari feses. Usus besar terdiri dari 4 bagian, yaitu kolon ascendens yang berada di sebelah kanan, kolon transversum, kolon descendens yang berada di sebelah kiri, dan kolon sigmoid berhubungan dengan rektum. Banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi mencerna beberapa bahan dan membantu menyerap zat gizi. Bakteri di dalam usus besar juga berfungsi membuat zat penting seperti vitamin K, dan bakteri ini penting untuk berfungsi normal dari usus. Beberapa penyakit serta antibiotik bisa menyebabkan gangguan pada bakteri-bakteri di dalam usus besar. Akibatnya terjadi iritasi yang bisa menyebabkan dikeluarkannya lendir dan air. Nah, sekarang pada bagian rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Nah, biasanya rektum ini kosong karena tinjau di samping di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar ataupun BAB. Nah, pengembangan dinding rektum ini karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Nah, jika defekasi tidak terjadi, seringkali terial akan dikembalikan ke usus besar. Di dalam penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi, untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Nah, biasanya orang dewasa dan anak yang lebih tua bisa menahan keinginan ini, tetapi bayi dan anak yang lebih muda mengalami kekurangan dalam mengendalikan otot yang paling penting untuk memudahkan BAB ataupun buang air besar. Sekarang bagian pada anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh melalui anus tersebut. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh ataupun kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otosfinkter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defeksi atau buang air besar, yang merupakan fungsi utama untuk anus. Baik, sekian saja materi yang saya sampaikan tentang sistem pencernaan. Semoga sistem pencernaan ini dapat membantu teman-teman memahami apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan dan bagian-bagian daripada sistem pencernaan. Jika ada kesalahan dalam berkata ataupun dalam menyampaikan materi, mohon maaf, semoga dapat dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan